Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khatimah, Allah biha, Allah biha, Allah bihusnil khatimah. Jadi Pak Imam ingatkan juga, betul juga kadang-kadang orang sebagai anak sudah pernah kawal tompe orang tua di rumah. Tidak pernah orang kasih ingat, ma, pak, banyak-banyak kalimat Allah. Karena kata Nabi, a'maru ummati baina sitini ila sab'in wa kumadu dzalik. Rata-rata tompe usia kalau ikut Nabi, kalaupun panjang, hanya berkisar 60-70 tahun. Jadi orang ibu-ibu bapak kalau soal 60-70 lebih baik banyak-banyak datang di majlis di zikir. Jangan 70 tahun masih bahora falinggir, ya lego, dan sebagainya. Lebih baik datang di majlis di zikir. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, ketika di akhir Ramadan kemarin, apa doa yang Nabi suruh perbanyak? Kalau di awal-awal kan, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Nabi ingatkan 4 perkara: bersyahadat, minta ampun, nas'alukal jannah, minta surga, wa na'udzubika minan nar, dan minta jangan masuk neraka. Dan di hari terakhir ada doa yang diperbanyak, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ibu-ibu tahu enggak artinya? Tentang Tuhan yang pemaaf. Tuhan saja pemaaf. Ini manusia sombong sekali. Nak jaga kasih maaf orang. Allahumma innaka afun. Allah, Engkau adalah Tuhan pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau Tuhan yang mencintai sifat pemaaf. Tuhan mencintai orang-orang pemaaf. Ibu-ibu, saya kira Bapak Ibu datang di hal-hal ini kan, salah satunya itu mau saling maafkan. Bukan sekedar minta maaf, tapi mau memaafkan orang lain. Maka Allah mencintai orang-orang pemaaf. Tuhibbul afwa, ya Allah, maka maafkanlah kami. Jadi Bapak Ibu, Allah ingatkan 4 orang semua. Orang juga ini banyak dosa dan salah Tuhan. Begitu kan Bapak Ibu? Orang banyak salah dosa Pak Allah. Hari-hari minta maaf Pak Allah. Kalau di salat, Rabbighfirli, warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada 2 di situ. Rabbighfirli, ya Allah saya banyak dosa, ampuni, dan wa'fu anni, maafkanlah kami. Tuhan bilang, kalian pedosa kepadaku banyak. Hari-hari minta maaf. Bagaimana dengan tetangga yang satu saja yang ada bikin salah, kalian tidak maafkan? Coba Bapak Ibu, orang hari-hari bikin salah kepada Allah, tidak sholat 5 waktu, ada yang tidak puasa, minta maaf kepada Allah. Sementara orang tetangga jamaah hanya ada salah kasihan 4 orang, orangnya kasih maaf selama 25 tahun. Ada orang sampai innalillahi nya baku maaf. Marah itu ada 4 macam, Bu. Hafal baik-baik ya. DP rumus cepat-cepat, lama-lama cepat, lama-lama cepat. Ada orang yang cepat marah, tapi cepat juga baik. Cepat sekali marah, tidak bagus. Tapi dia cepat sekali baik, bagus. Artinya orang itu 50-50, Bu. Nah, orang lain orang nado, biar pek, besok biasa. Cepat sekali marah, nak bagus. Tapi dia cepat sekali baik.
50-50, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, ada orang yang lama baru marah, Bu. Tapi kalau dia marah, lama juga baru baik. Lama dia baru marah, bagus. Tapi lama sekali baru baik. Nyenak bagus. Ada orang yang paling bagus, Bu. Lama baru marah, tapi cepat sekali baik. Itu orang yang paling bagus. Lama dia baru marah, biar orang so fitnah, hina, dia tidak balas. Tapi kalau sekali dia marah, langsung besok baik. Ada orang yang tidak bagus sekali. Kalau ada yang begini, Bu, baca Yasin 3 kali, ya. Cepat marah, kong lama baik. Coba angkat tangan kalau ada di sini, Bu. Kalau ada orang baca ratib 7 kali, insya Allah pergi dia, ya. Maksudnya dia pergi di masjid, ya. Ibu-ibu, namanya orang marah pasti setiap hari. Hidup ini cuma 2 kan. Kalau bukan marah orang marah betul, ya. Karena orang manusia siawi. Tapi orang yang mau memaafkan itu orang yang Allah suka, manusia pemaaf, ibu-ibu. Saya bacakan, ya, surah Ali Imran ayat 133 dengan 134. Banyak sekali surah tentang pemaafan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayza والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ali Imran 133 134. Allah bilang begini, wahai jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga. Ibu bapak, mau ndak orang diampuni dosa oleh Allah? Mau kan? Mau ndak orang pulang masuk surga? Mau. Pengampunan dosa dan surga Allah akan berikan kepada orang bertakwa. Ciri orang bertakwa ada banyak. Sembahyang, mengaji, puasa. Tapi Allah ada bercerita di sini tentang 3 golongan. Mudah-mudahan orang semua ada di situ. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang suka berkasih. Lihat, saya lihat itu panada, ya. Karena saya hobi sekali panada, Pak Imam, ya. Maksudnya bukan pesan, ya. Cuma kita pemotor ada di atas sekali. Karena saya panako jaga tuh turun. Baru dah lihat jo air di jalan, udah saya setakut, ya. Jangan sampai jatuh, kasihan. Akhirnya nak dapat pergi makan lalampa. Jadi tapi motor lebih tak parkir di atas sekali. Karena sota bayang kalau dia tasi guju, jangankan panada, lalampa leh nak dapat, ya. Apa ibu? Orang yang suka berkasih, lihat itu, ya. Memberi, baik dia lapang maupun lagi sempit. Saya ada bilang sama Pak Imam, saya usaha ada tutup kemarin 3 tahun orang memang palaka, ya. Saya rumah makan tutup. Ada berapa dan banyak juga yang tutup. Bahkan tadi saya lihat Garuda semua bangkrut, ya. Untung dah mau suntik dana. Aduh, banyak perusahaan bangkrut. Tapi kasihan kalau Pak Imam jaga WA nasi Jumat. Saya pikir mana Pak Imam kasihan kadang-kadang biar cuma 25.000. Ya, 25.000 ada turut juga kasihan, ya. Allah bilang kalian berkasih baik lagi kaya maupun lagi tidak ada. Itu orang yang Allah mau kasih pengampunan dosa dan surga. Ibu-ibu, jadi kalau ada permintaan infak sedekah baku-baku tangan begini, Bu, cepat-cepat orang respon.
Allah suka sekali itu. Mau dapat pengampunan dosa dan surga. Ya besar-besarnya itulah ada berkurban dan sebagainya. Jangan torang habis Ramadan justru botu. Ramadan mengajarkan hati baik. Itulah torang antar kukis ke masjid. Saya pernah cerita, ibu-ibu. Siapa yang jaga bikin kukis mentega, Bu, di rumah? Nah, ini ibu-ibu Nado kan biasa bikin kukis mentega kan, Bu? Ada cerita di kampung. Nah, kalau yang angus-angus, Bu, sebenarnya kalau kukis angus buang juga kasihan. Karena angus itu kalau dimakan orang bahaya. Tapi ini ibu dijaga simpan di toples, simpan di toples. Aduh, sebuah bau sadap tuh kukis Ramadan lele pai tua ada puasa. Pai tua bilang, aduh kalau so azan maghrib kita mau suka makan ini kukis. Sudah azan maghrib kasihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paitua lia, maitua kan ada keluar. Dia mau suka ambil tuh kukis yang bagus kasihan. Begitu dia ambil tuh bagus, Bu, DP maitua ada pariki dia pakai di tangan. Maitua pakai di tangan. Jangan dulu makan tuh dia, makan dulu tuh angus. Nah, ini tuh maitua botu. Atau dalam Al-Quran disebut al-bolotu, ya. Orang-orang yang al-bolotu tidak akan mendapat pengampunan dosa. Tidak akan masuk surga. Kasih yang ada bikin kukis, Bu, bagus-bagus, hele orang rumah soni boleh sonton. Yang tidak heran tomepa itu rata-rata DP muka angus-angus semua, ya. Karena cuma jaga makan ya juli angus-angus semua, ya. Karena di rumah ternyata cuma jaga dampak kukis angus, ya. Ibu bilang kata ibu ndak botu, ibu dermawan. Tapi coba lihat di rumah, ya. Ada lagi tuh cerita, Bu. Dia bikin kukis mentega 20 toples, dia foto posting. Jelang Ramadan, alhamdulillah, so ada 20 toples di rumah. Tetangga sesuka kan, Bu? Begitu pasiar, cuma 1 toples di meja. So 1 minggu orang pasiar cuma 1 toples kom biji-biji angus lagi. Biji keras. Ternyata tuh 19 toples, Bu, masih ada di bawah kolong koi. Kok masih ada lakban lagi. DP lakban, DP tabal satu jingkal. Mau dia buka jatuh dia, ya. Innalillahi. Ada begini, Bu, di sini. Pak Imam coba sebentar turun di rumah-rumah. Bu, barang siapa yang bulan Syawal sudah habis, tapi di rumahnya masih ada kukis mentega, ya, maka dialah golongan al-bolotu. Tidak, ya. Ibu-ibu lebih baik hari Jumat dibawa dia tuh kukis di masjid. Bawa akang kukis di masjid, kan ada sisa tuh, Bu. Tambah akang dengan kopi, habis orang Jumat, pesadap ini kukis mentega, dorang makan, Bu. Tabuka itu arsy. Segala hajat orang yang memberi, Bu, apalagi bersedekah makanan, itu kalau orang makan enak, Bu, itu arsy tabuka. Torang pehajat, insya Allah tembus, ibu-ibu, ya. Jadi Pak Imam coba sebentar utus orang-orang ke rumah, ya. Periksa satu-satu. Kalau masih ada 6 toples, sudah, dia golongan al-bolotu, ya. Usahakan bawa jadi di masjid. Untuk apa orang bikin kukis kalau 1 tahun belum habis? Ya, begitu, Bu, boleh mengerti, Bu? Nah, ini orang sebawa di sini kan? Insya Allah sebentar yang makan ini dosanya diampuni. Yang makan ini kukis yang ada bawa sekelak dapat surga. Semua orang pemberian diganti surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu ibu di kampung kalau lebih halal makan, dia bawa ikan goreng biar cuma 1, Bu. Mar DP termos kosong tidak sisip, Bu. DP tinggi 1 meter. Ternyata dia membawa pulang kasih yang di atas meja. Ibunya ada pahala itu, ya. Jadi periksa baik-baik nih ibu-ibu yang jaga bawa tas, nih. Karena ibu-ibu ini biar mau di duka, di pesta, majelis, selalu bawa tas.
Katanya ada isi kaca dengan sisir. Serta pulang bunuh dengan lalampa dengan biapong. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tapi omak petas cuma sedikit. Ya, tidak apa-apa. Yang kedua dan ketiga, ini penting. Wal kadhiminal ghayz wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu menahan amarah dan suka memaafkan orang lain. Ali Imran 134. Ibu, berusahalah orang tahan amarah dan memaafkan orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Orang kalau mau pulang ke sana, usahakan nyanda ada satu orang pun yang ada tasisi patompe hati, orang ada marah pada dia, ya. Orang meninggal pun orang tak tahu siapa yang semandi pada orang. Jangan orang baku marah dengan tetangga. Boleh jadi orang meninggal, dia yang ada atur-atur kursi ketika orang meninggal. Orang marah pada jamaah, boleh jadi dia yang gali orang pekubur. Boleh jadi orang ada marah orang, dia yang kasih mandi pada orang ketika orang meninggal. Bayangkan kalau belum baku maaf. Saya juga kasih mandi mayat, Bu. Kadang-kadang tuh sabun, Bu, orang sunyak jaga kasih alus biar tabal-tabal, orang jaga kilet pada dia. Ada lengana, ya. Dulu marah-marah pak kita, ya. Nah, bayangkan kalau orang masih baku-baku marah sampai meninggal. Ibu pernah dengarkan kalau orang meninggal begini? Apakah dia orang baik? Pernah dengarkan, Bu? Butuh persaksian banyak orang baik, maka malaikat catat diampun dosanya, insya Allah lancar. Tapi kalau bilang begini, apakah dia orang baik? Ada orang yang bulu bengkok di belakang. Baik apa aja baik-baik punya, ya. Malaikat pesuka-suka tuh dia, ya. Malaikat bilang awas dengan masuk kubur. Ternyata orang sebelum dikubur pun butuh persaksian dari orang lain bahwa orang baik. Pernah dengar begini, Bu? Apabila almarhumah ada salah dan khilaf, mohon maafkan. Pernah dengar begitu kan, Bu? Lebih baik sebelum orang didokbar, Bu, hari ini orang saling memaafkan, ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daripada marah-marahan, lebih baik saling bermaafan. Daripada membalas dendam, lebih baik membalas salam. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Makan panada dengan lalampa, ubi rebus dan milu rebus kalau ada, ya. Makan bersama hati bahagia, lebih bagus kalau babungkus. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu, intinya mari saling memaafkan. Yang terakhir Ustaz tutup, tidak lama lagi Idul Kurban. Kurban itu, Bu, kurban ada kurban akikah, ada kurban al-had yaitu Idul Adha, ada kurban nazar. Yang keempat ada kurban perasaan, ya. Jadi ibu-ibu, orang yang nak berkurban bisa dapat pahala. Apa itu? Ustadz, kita mau sumbang 20.000 walau kita nak berkurban. Untuk apa 20.000?
baku-baku tambah akang di hari itu. Pastikan mau beli plastik, mau beli tali. Pak Imam, kita nak berkurban, kasihan. Tapi kita mau sumbang 50.000. Kenapa? Kasihan ini orang ada babanting sapi. Mungkin orang butuh minum nutrisari misalnya, ya. Biarnya nak berkurban, ucapan saja, bicara kurban dinilai tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang nak berkurban, tapi orang main, Pak Imam, semua kurban kan, aduh, orang mau kerja bakti. Semua ucapan yang turut membantu proses kurban dinilai tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu begitu ya. Biarnya nak berkurban, baku-baku bantu. Termasuk baku bantu kasih habis daging. Itu juga dapat pahala ya, karena ibu-ibu pengen jaga ribut biasa. Ibu, apa yang dapat itulah rezeki. Jangan torang bafeto. Jangan rupa di kampung sebelah sudah pas tas dia posting di FB, cuma tulang dok semua dari tahun ke tahun. Ini so ganti dah ya. Padahal tu tulang cuma datang tambah bonus. Dia lempar bapak panitia, mau ambil jo ini ya. So 3 tahun dok kita dah minta kaki, mau tidak pernah kasih. Kasihan, sapi cuma satu, kaki cuma apa? Baba diam, dia tarik tuh kaki. Ternyata Pak Imam pegang kaki lagi ada tidur. Itu karena orang suka sekali kan kaki. Jadi kalau sapi cuma satu, ikhlas. Apa yang sampai di rumah itulah Allah dah bawa orang rezeki. Ya, akhirul kalam wallahu musta'an. Billahi subhanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.